Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, saudara dalam saling mengingatkan tentang sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam yang keempat bulan Ramadan ini kita masih bisa meneruskan, dikasih kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kajian kita, kajian kitab Minhajul Arifin. Sebelumnya marilah kita sama-sama berkirim surah Fatihah kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, yang telah memfasilitasi kita dalam tholabul ilmi. Khususon kepada musannif al-kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin. Kemarin setelah babul khuruj, bab keluar rumah, ini memasuki bab enggal, bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babud dukhulil masjidi, bab yang menjelaskan tentang masuk ke dalam masjid, masuk masjid. Fa idza balagta babal masjidi fa'lam annaka qasdu baitil malikin adzim qadruhu la yuqbalu illa thahir wa la yas'udu ilaihil illal khalis. Ketika kamu telah sampai kepada pintunya masjid, maka ketahuilah, maka sadarilah bahwa sesungguhnya dirimu sedang punya tujuan atau bermaksud untuk memasuki rumah atau istananya zat atau raja yang agung, memasuki Allah yang mempunyai sifat malik, yang raja diraja yang agung, yang kekuasaannya atau sang raja itu tidak akan menerima seorang pun kecuali orang tersebut dalam keadaan suci, dan raja tersebut tidak akan menjumpai kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ketika kita setelah keluar rumah, ya, kita diibaratkan mau sudah sampai kepada pintu masjid. Nah, maka kita harus menyadari bahwa kita ini sedang memasuki istananya Allah yang Maha Agung. Masjid itu makanya istilahnya Baitullah, rumahnya Allah. Jadi ketika kita mau masuk itu kita harus menyadari, kita punya kesadaran, membangun kesadaran bahwa kita mau masuk ke rumahnya Allah, zat yang Maha Agung. Jadi ketika kita masuk istana, ini kita banyak akan terkena beberapa peraturan-peraturan. Kalau kita masuk misalnya ke rumah ke pendopo kabupaten misalnya, yaitu di situ ada banyak protokoler yang harus kita taati, harus berpakaian sopan, misalnya itu, harus
memakai tidak boleh memakai sandal jepit atau apa, itu banyak, itu harus tidak boleh pakai gini, ada standar aturan khusus protokoler kabupaten misalnya. Nah, kita ketika masuk rumahnya Allah juga akan terkenai standar protokoler orang masuk ke masjid. Jadi secara simpel kita masuk ke masjid itu apa? Kita nutup aurat, kita memakai pakaian yang suci. Ini secara zahir, memakai pakaian yang suci, pakai wangi-wangian, menutup aurat, berwudu dulu. Ini itu ketika kita masuk ke masjid. Lah masuk pertama setelah kita berwudu, kita di situ juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tetapi teribaratkan ketika kita masuk menuju kepada Allah. Nah ini, kita sedang menuju kepada Allah, mengetuk pintunya Allah. Itu kita juga terkena peraturan. Apa itu? Allah itu tidak akan menerima kecuali orang-orang yang suci. Allah itu zat yang maha suci. Makanya kita harus mensucikan diri. Baik suci zahir juga suci batin. Makanya para sufi itu menjelaskan bahwa ketika kita masuk ke ruang hati kita, itu di sana ada Baitullah, di sana ada Ka'bah, itu kan Syekh Jalaluddin Rumi menerangkan seperti itu. Ketika kita mau masuk ke situ, kita apa yang kita pertama kita sucikan lahir dan batin. Pikiran kita sucikan. Kita sedang masuk ke rumah Allah misalnya. Dan Allah itu tidak akan menerima, tidak akan mau menjumpai hambanya kecuali hamba tersebut adalah membawa sifat ikhlas. Kita kok kadang makanya kita ketika sholat, kita kan seolah-olah mengetuk pintunya Allah. Untuk apa di situ? Kita sholat aja kena peraturan harus suci, kesucian kita zahir wa batin, tubuh kita, pakaian kita. Nah, kemudian apa? Kita menjaga keikhlasan. Kita sebagai hamba diperintah oleh Allah untuk melakukan sholat, tentu kita harus ikhlas. Nah, kalau kita ini dengar azan kadang waduh, kayak tiba-tiba terkejut, apa kok cepet gini, ini belum ini walah kok sholat lagi, walah kok dengar udah deket puasa, walah kok ujuk-ujuk tiba-tiba kok udah memasuki puasa, wah ini lebaran belum ini, belum gini, belum beli ini tidak ada fulusnya misalnya. Nah, itu kan kita, ketika kita mendekat kepada Allah, itu hilangkan semua. Apa? Kita di situ niatnya apa? Menghamba kepada Allah. Makanya orang menghamba, kita mengharapkan ridhonya Allah itu harus disertai dengan ikhlas. Kita sholat dengan ikhlas. Raga kita, jiwa kita itu ketika kita ajak sholat, diajari ikhlas. Makanya sebelum sholat, ini para ulama-ulama tasawuf mengajari kita bagaimana ketika sebelum sholat kita disunahkan membaca apa syahadat dulu, terus apa membaca surat Al-Ikhlas dulu, kemudian tarik nafas, dari situ kita barengi sebuah kesadaran, raga kita, terus batin kita, jiwa kita, sukma kita ajak bareng-bareng untuk melakukan ritual penghambaan berupa sholat, yaitu dalam sholat. Makanya orang sholat itu sebelum niat itu nafasnya diatur dulu, itu ajaran para masyayikh kita. Fafakir fi nafsika man anta waliman anta wa aina anta wa min ayyi diwani yakhrujusmuka. Kemudian ketika
kita fafakir, maka bertafakurlah, maka renungkanlah di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Kita merenung kita merenung sejenak. Siapa kita ini, siapa? Nah, ini tadi kita renungkan siapa dan kita renungkan siapa dan dari manakah aku. Dan nanti bagaimana ada buku catatan itu keluar. Protokol atau catatan amal kita ini keluar, nanti kita renungkan. Saya ini tercipta untuk apa? Terus kepada siapa saya kembali, kepada terus apa? Nanti kita akhir kita ini bagaimana? Kita renungkan. Jadi bagaimana catatan nama kita nanti keluar, ada terkena protokoler. Sebagaimana kita ketika kita masih di dunia, lah ini kan makanya dalam kitab Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir itu, kita mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah itu kita nanti akan di akhirat itu ada dijamin surga. Misalnya surga itu terbagi menjadi dua, surga derajat dan juga surga kurbah. Surga derajat itu apa? Surga yang berhubungan dengan pemenuhan nafsu-nafsu kita. Makanya ketika orang yang berpikir surga itu di dunia itu nikmatnya dengan nikmat seksual, nanti di surga akan difasilitasi. Di dalam Quran itu dijelaskan ada surga, ada bidadari yang super cantik yang mungkin melayani kita diberi 40 bidadari atau berapa itu. Kemudian itu surga-surga derajat. Ada lagi di dunia yang kita membayangkan punya rumah, punya istana yang mewah. Itu kita di sana juga difasilitasi, nanti digambarkan istana yang penuh emas, terdiri dari emas, keindahan-keindahan. Atau kita di dunia senang dengan makanan-makanan. Nah, di surga juga diceritakan tentang makanan-makanan, beraneka makanan. Kita makan tidak ada kenyang, kita tidak kentut, tidak buang air, lah seperti itu. Itu surga derajat. Ada juga nanti yang digambarkan surga itu seperti apa? Kayak gunung mengalir air kan itu, tajri min tahtil anharin ya. Dari gunung ada pohon-pohonnya, ada telaga, seperti itu gambaran surga. Itu surga derajat. Tapi ada lagi surga yang istimewa, yaitu surga kurbah. Surga kurbah itu saking dekatnya dengan nyambur kita di situ. Itu surga kurbah. Lah itu apa? Nikmat ketika di surga itu kita bisa bertemu langsung kepada zatnya Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan apapun hilang. Nah, makanya biar kita pantas di surga itu pantas lah, kita latih di dunia. Dengan cara apa? Ketika kita berzikir, kita itu berzikir saking nikmatnya, melakukan tugas ibadah, kita melakukan totalitas tugas kita karena semata-mata karena Allah. Terkadang kita lupa segalanya ketika melakukan ubudiyah itulah kita ibaratkan surga kurbah. Ketika kita, makanya dalam sejarah itu Syekh Abu Hasan Asyadzili itu saking dekatnya mesranya dengan Allah, dia diberi fasilitas banyak kemewahan dunia tidak terlihat, yang terlihat hanya Allah. Nah, itu. Makanya ketika kita mengaji tasawuf itu pemahaman kita tingkatkan. Nah, ketika ada surga kurbah, ngapain kita ngejar surga yang surga derajat? Nah, kan gitu. Wong ada ruangan VIP,
kita kok memilih ruangan yang ekonomi misalnya. Faidas taslahta nafsaka lihidmatihi fadhul falakal idin wal aman wa ila fakif wukufa muttarin koding kataat anhul hiyalu wang saddat anhus subulu fa idza alimallahu min qalbika illa lidija'il ilaihi azinallaka fatakuna anta bala anta wallahu yarhamu abduhu wa yukarrimu dhaifahu wa yu'tiyas sa'ilahu wa yubirrul mu'arridu anhu fa kaifal muqbil ilaih. Jadi ketika kita sudah merasa siap mengabdi kepada Allah, ketika kita siap maka kita perlu menyiapkan mengabdi kepada Allah itu. Kita mau masuk istana, di situ mau mengabdi kepada Allah. Mengabdi Allah ketika kita masuk masjid, ya kita siapkan semuanya. Kita jaga keikhlasan kita kebersihan kita jaga. Terus kita ada perenungan. Perenungan apa? Aku ini ternyata kehidupanku yang semrawut ini misalnya, atau dunia yang hebohnya semacam ini, kita ini ternyata semuanya itu harus kita tinggalkan ketika kita menghadap kepada Allah. Kemewahan kita, jabatan kita, ataupun apa, status sosial kita itu, kita ketika berada di hadapan Allah kita lepaskan semua. Ketika kita siap, sudah siap gitu, kita masuk ke istana Allah, ke dalam masjid, makanya kita itu bersiap-siap diri kita untuk berkhidmah kepada Allah. Siap-siap berkhidmah. Maka masuklah. Kita masuklah. Karena apa? Ketika kamu sudah diizini dan dijamin keselamatan. Ketika kita masuk ke dalam masjid itu, kita dapat izin, nah, kita akan terjamin keselamatan kita. Jadi masuk ke dalam ranah ketuhanan seperti itu kita setelah ada izin, karena kita sudah memenuhi prosedur untuk masuk. Mau sholat lah itu, ketika kita masuk beribadah apa itu, kita sudah dapat izin, maka kita akan terjamin keselamatan kita. Tapi apabila tidak, nah, kalau kita tidak mendapat izin karena kita masih bermasalah dengan diri kita masih suka bohong, belum jujur, kita hanya pencitraan lah itu. Misalnya seperti itu. Kita ibadah kita hanya masih pencitraan atau apapun. Nah, kita belum membawa keikhlasan di situ. Nah, maka berhentilah. Berhenti untuk melakukan hal-hal yang dilarang itu. Sebab apa? Sebab jalan kita itu tertutup. Jalan tersebut tertutup bagi kamu ketika kita tidak memenuhi standar protokoler yang dibuat atau diatur oleh Allah itu. Makanya kita biar pantas ketika masuk ke pintu masjid itu, biar dapat izin. Nah, ketika dapat izin, dapat rekomendasi lah, kita akan merasa nyaman di situ, di ranah ilahiyah. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita syarat-syaratnya hati kita benar-benar kita tata, pikiran kita tata, terus apa, nafsu kita kendalikan, atau lubang latifah ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan supaya nafsu kita tidak liar. Nah, itu ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu ammaroh, nafsu syahwat. Nah, itu sudah kita
apa namanya, tempatkan sesuai tempatnya, tidak terlalu liar, tidak liar. Nah, itu kita di situ maka masuklah. Tapi kalau belum lah ini berhentilah, sebab pintu jalan tertutup bagi kamu. Kemudian ketika Allah mengetahui bahwa hati kita, hatimu benar-benar telah kembali kepada Allah, hati kita bagaimana kita pantas kembali kepada Allah. Allah itu zat yang maha bersih, maka bersihkanlah hati kita supaya bisa mengakses masuk ke dalam istananya Allah. Dan ketika kita telah berniat kembali kepadanya sungguh-sungguh, Allah akan memberi izin. Kita telah diizinkan karena kita sudah memenuhi standar yang dibuat oleh Allah, telah masuk ke dalam ranah hati kita, telah menziarahi diri kita. Kita menempatkan semua medan nafsu kita atau naluri-naluri kita itu sesuai tempatnya, sesuai kadarnya. Jangan terlalu lembek, juga jangan terlalu liar. Itu kita seperti sudah dapat izin dari Allah. Dan saat itu yang terjadi, kita itu tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah. Makanya fana, mengalami kefanaan. Orang yang mengalami kefanaan itu, ya para aulia itu kan fana, dianya hilang, yang ada Allah. Bagaimana ketika roh kita itu, ada roh kudsi, roh ruwani ataupun roh jusmani kita, nah ini bisa selaras. Ketika masuk ke roh kudsi kita masuk ke situ, ya kita hilang, yang ada kita hanya apa, perintah Allah di situ yang termanifestasi ke dalam roh ruwani kita, yang kita akses ke roh jusmani kita, sehingga yang terjadi hamba ini, seorang hamba ini kemanapun itu melakukan bentuk pengabdian kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah kepada, tujuannya hanya kepada Allah. Ketika kita sudah menghilangkan ego kita, menghilangkan keakuan kita, yang ada hanya Allah. Sebab Allah telah menerima dan menjamu tamunya. Ketika kita masuk, kita kira ibaratnya tamunya Allah, kita dijamu oleh Allah dan memberi segala permintaan yang Dia ajukan kepadanya. Lalu bagaimana cara yang pantas untuk menghadap kepada Allah? Nah, itu yang harus kita upayakan, bagaimana caranya agar pantas menghadap kepada Allah. Makanya wali itu, para aulia, orang yang sudah masuk ke ranah ini, sudah membersihkan jiwanya, tazkiyatun nufusnya. Nah, ini apa yang ada ya hanya Allah, yang ada di pikirannya, yang dilakukan ini adalah tugas-tugas penghambaan, sehingga dia hilang, yang ada hanya Allah. Ketika teribaratkan orang yang sudah masuk ranah ini, sudah nyampe ke makom ini seperti menjadi tamunya Allah, dianya hilang menjadi tamunya Allah. Makanya segala yang dia inginkan Allah pasti berikan, yang diajukan ya kepada Allah akan di-ACC. Itulah perlunya kita punya seorang guru, punya seorang penuntun. Nah, makanya kita juga di samping berguru kepada beliau-beliau yang masih hidup, juga jangan lupa berguru kepada beliau-beliau para aulia yang sudah wafat. Yang masih hidup terkadang masih terbawa kehidupan dunia, tapi kalau yang sudah wafat itu kan tidak ada kepentingan, tidak ada apa, terkontaminasi dengan hal-hal keduniaan. Dia melebur dengan Allah. Makanya sudah
pas kita ini diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana kita memperlakukan para wali Allah, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Bagaimana, makanya makam para wali, para aulia itu selalu ramai. Karena apa? Kita ini bisanya minta tolong. Minta tolong. Soalnya apa? Kita ini, hati kita ini masih kotor. Jiwa kita masih keruh. Apalagi raga kita ini sering melakukan aktivitas yang kurang tepat. Kurang tepat dalam hal beragama. Yang makanan yang masuk ke dalam mulut kita, minuman, itu kehalalannya juga terkadang masih samar-samar kita. Banyak mungkin hal haram udah bisa kita kendalikan, tidak masuk. Tapi yang mubah-mubah apa yang ini, yang apa namanya, yang samar-samar inilah, yang subat-subat kan masih sering. Ya itu subat kalau banyak kan ya menjadi noda juga. Apakah itu sudah ada pembersihan dari jiwa kita? Makanya ini puasa ini diantaranya tujuannya itu membersihkan dohir dan batin kita, tazkiyatun nufus kita. Makanya untuk mencapai mendekat kepada Allah, yang paling dekat itu dengan cara tirakat, puasa. Menyendiri, bukan berarti menyendiri itu jauh dari keramaian. Ya mungkin ada ya, cuman walaupun berada di tempat ramai, beraktivitas seperti biasa, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia, dengan keramaian, sibuk dengan Allah. Ini ya sudah sepatutnya lah kita ini mulai menata kehidupan kita, mulai menganalisa, mulai selalu meneliti tiap saat, apakah hari ini, apakah saat ini kita ada upaya apa enggak, ada progres peningkatan apa enggak di tingkat ubudiyah kita, di samping ibadah-ibadah yang mahdhoh, juga ibadah-ibadah sunnah. Dan yang terpenting adalah di setiap gerak ibadah kita itu kita barengi kesadaran bahwa kita sedang menuju zat yang maha suci. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah mahdhoh kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang tidak suci. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu dikuasai oleh naluri-naluri atau syahwat-syahwat kita, nafsu-nafsu kita. Sehingga raganya kita beribadah, tapi jiwa kita, sukma kita, hati kita ini masih bermasalah, belum bersih. Makanya ya perlunya kita mengkaji, kita ngaji, kita minta doa kepada guru-guru kita, kepada wali kita, supaya apa? Kita dipermudah, dapat kemudahan untuk melakukan ubudiyah tersebut. Kita disupport doa, disupport ya. Kalau kita sendiri repot. Soalnya apa? Kita itu mengendalikan pikiran kita sendiri terkadang belum mampu. Kita belum mampu. Kita masih terbiasa. Kita masih enteng untuk menuruti hawa nafsu. Makanya kita butuh seorang pembimbing yang membimbing kita. Ketika Anda menemukan pembimbing tersebut, menemukan mursyid tersebut, kita terkadang baru memandang wajahnya, kita nur beliau ini udah memancar, memberi kedamaian kepada kita. Atau mungkin yang sudah guru-guru kita yang sudah meninggal, para wali, kita baru ziarah masuk ke area makamnya, kita mengalami yang namanya kedamaian yang luar biasa. Ya, di samping kita menziarahi, kita berziarah kemanapun, ya, yang terpenting juga kita menziarahi diri kita sendiri. Sering masuk ke ranah hati kita, sering kita berdialog dengan diri kita. Apakah sudah pas ini?
kehidupan saya ini ya, ini kita sedang diskusi dengan diri kita. Supaya apa? Supaya nanti kita benar-benar tahu peta diri kita ini sampai mana. Perjalanan ruhaniah kita ini loh, sudah standar yang dialami atau yang diterangkan para ulama apa belum? Ya, makanya kita jangan bosan-bosan untuk belajar, untuk meningkatkan nilai spiritual kita. Bab iftitahis sholawatin. Bab menerangkan iftitah dalam sholat. Wallahu alam bisawab. Cukup sekian malam kali ini. Apabila ada salah, ada khilaf, ada kurang pasnya, itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.